Kenapa harus didaftarin? Biar aja mereka swadaya, mereka punya keinginan sendiri untuk mendukung Pak Ganjar misalnya. Kenapa harus didaftarkan ke PD Perjuangan atau di bawah PD Perjuangan? Bukan di bawah PD Perjuangan. Supaya tercatat bahwa kita di sana ada relawan loh. Di sini ada relawan loh. Bukan supaya dia di bawah PD Perjuangan, tidak. Bebas justru kita. Namanya relawan. Kenapa PD Perjuangan harus melihat bahwa iya dicatat gitu? Supaya kita kan tentunya orang bekerja ada rewardnya. Ya tuh kasihan dong, udah jadi relawan bekerja, satu saat kita nggak memberikan reward kepada mereka. Jadi kita, tapi kalau jangan-jangan tiba-tiba dia mengatakan relawan, terus tiba-tiba nggak kerja, orang lain yang kerja, dia yang ngotot-ngotot ribut-ribut, kami udah kan pengalaman kita ada kayak gitu. Pak Oli ngerasa nggak sehati nggak dengan misalnya Pak Pandana Baban misalnya, atau misalnya ada beberapa yang lainnya melihat relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, ya, ini kayaknya beralih ke Pak Prabowo? Saya kira kita belum lihat ke dalam sekali. Ya kita tahu lah permainan politik, semua saling tahu lah. Namanya dunia persilatan, saya kan sudah sekian lama ngikutin dunia persilatan politik kayak begini. Kita tahu lah pasti ada sesuatu lah. Tidak murni. Kan kita bisa lihat latar belakang yang muncul di samping Gibran, siapa-siapa orang-orang itu. Kan kita tahu. Apa? Ya kan? Bisa anak-anak yang sudah digiring-giring ke kiri kan. Bisa aja kita juga bikin seperti itu. Ada kelompok relawan A, kita ulas-ulas, goreng-goreng, pindah. Kan gitu. Jadi Pak Oli nggak lihat ini serius ya? Saya nggak lihat ini satu hal yang sangat serius. Saya melihat bahwa ini dinamika di lapangan yang harus kita Pak Oli, hanya gini loh Pak Oli. Itu kan itu sebuah acara yang kemudian tersebar luas, diberitakan. Persepsi publik itu juga cukup mencatat bahwa ini sebagai tanda Pak Jokowi melalui putranya itu memberikan restu pada Pak Prabowo loh. Hal itu kan, itu yang saya katakan tadi, kita kan tahu semua Mbak. Sebelum ada acara pas sudah kau kontak kita bikin acara ini ya, langsung di blow up kan. Itu bisa aja kan seperti itu, apalagi zaman sekarang. Medsos begitu gampang, acara pertemuan sudah disetting, langsung diviralkan. Kan seperti itu. Tapi kan orang tahunya persepsi itu buat publik, wah lihat relawannya Pak Jokowi sama relawannya Jokowi sama Mas Gibran aja udah ke Pak Prabowo. Persepsi kan, politik itu kan persepsi ya, Pak Oli. Tapi makanya kita, kan ini masih panjang Mbak. Kita lihat aja pemerintah kemana ya toh, dalam rangka menjaga netralitasnya sampai di mana, kan begitu. Pak Jokowi juga tentu menjaga hal-hal seperti ini. Tapi kan kita nanti pada ujungnya kelihatan kemana sih arahnya. Karena Mas Gibran kan sampai datang ke DPP kan. Mas Gibran kan datang ke DPP, ngobrol-ngobrol Pak Sekjen, ya kan. Tentu banyak hal, kan di klarifikasi, ya saya kan pemerintah, kalau menteri datang gimana katanya. Kan itu. Jadilah itulah gampang dilihat lah Mbak. Urusan-urusan politik seperti itu.